Sword of Coming, episode 450. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Perencanaan dan pelaksanaan warung bubur dan toko obat sudah selesai. Jadi Madui dan Zheng Ye awalnya berpikir bahwa mereka akan meninggalkan kota dan melanjutkan perjalanan mereka seperti biasa, menuju wilayah perbatasan negara Sikat Batu. Ada dua entitas Yin laki-laki yang dulunya adalah tentara perbatasan sebelum meninggal, dan keinginan terakhir mereka berkaitan dengan kembali ke wilayah perbatasan. Mereka tidak lagi dapat menikmati hidup di rumah, tetapi hati dan jiwa mereka masih merindukan untuk kembali ke rumah. Namun, Chen Pingan memutuskan untuk tinggal di kota prefektur itu satu hari lagi. Ketika malam tiba, ia berdiri di dekat gerbang kota dan mengamati dari kejauhan saat pemuda kurus dan berkulit gelap itu meninggalkan kota. Kemudian ia pergi ke gang kecil untuk melihat toko daging anjing yang sudah tutup. Di dinding di samping pintu terdapat dua dewa penjaga pintu dari klan Yuan dan klan Chao dari Kekaisaran Li Raya, dengan dewa cendekiawan memegang tongkat ritual dan dewa bela diri memegang gada baja. Hanya setelah mengamati kedua hal itu, Chen Pingan kembali ke penginapan. Chen Pingan kembali bertemu dengan Guan Yiran, seorang kultivator yang menyertai pasukan Kekaisaran Li Agung, saat berdiri di dekat gerbang kota. Guan Yiran sengaja menjauh dari bawahannya dan para prajurit lainnya untuk berdiri bersama Chen Pingan. Guan Yiran bertanya dengan suara pelan, "Apakah kau mengincar sesuatu yang besar? Apakah kau membiarkan harimau itu kembali ke gunungnya agar kau dapat menemukan lokasi di mana ia berkultivasi menjadi manusia? Dan dengan begitu kau bisa mendapatkan satu atau dua kesempatan yang ditakdirkan berupa harta karun abadi. Atau mungkin kau membiarkan iblis itu pergi begitu saja, menganggap ini sebagai tindakan kebaikan dan kultivasi karma baik." Roh gunung dan roh air yang berhasil mengambil wujud manusia menunjukkan adanya peluang besar yang telah ditakdirkan. Entah mereka secara tidak sengaja memasuki tempat tinggal abadi yang terbengkalai, atau mereka menelan obat ajaib yang mengandung energi spiritual langit dan bumi yang melimpah. Terlepas dari alasannya, seseorang dapat menemukan lokasi tersebut dalam kasus pertama atau langsung memurnikan iblis dalam kasus kedua. Kedua cara tersebut akan memungkinkan seseorang untuk memperoleh kekayaan yang mengejutkan. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, alasannya adalah yang kedua. Ada nada kekecewaan dalam suara Guan Yiran saat dia berkata, "Sayang sekali. Jika kau tidak muncul, maka kedua rekanku yang selalu mengeluh keras karena terlalu miskin untuk mengisi perut mereka sudah mengincar si iblis kecil yang bersembunyi di toko daging anjing. Namun, karena kau sudah ikut campur dalam situasi ini, aku membujuk mereka untuk membatalkan rencana mereka. Ini hanya keuntungan tambahan, lagi pula, kita masih memiliki tugas militer normal yang harus kita tangani. Tentu saja, kita memang bisa bekerja sama jika kau memilih opsi yang pertama. Lalu, bukankah saya telah mengurangi pendapatan rekan-rekan Anda dengan tiba-tiba ikut campur dalam situasi ini? Apakah itu akan mempersulit Anda?" tanya Chen Pingan. Guan Yiran tersenyum tipis dan menjawab, "Meskipun aku dan kedua temanku adalah kultivator, yang lebih penting lagi, kami adalah anggota pasukan Kekaisaran Li Agung. Jadi, pertanyaan dan kekhawatiranmu sudah cukup. Jarang sekali bertemu orang dari kampung halaman saat bepergian ke luar negeri, jadi seringkali tidak perlu terlalu sopan. Namun, bersikap sopan tentu saja yang terbaik, sementara tidak bersikap sopan pun tidak masalah. Dalam kasus terakhir, kita bisa berpura-pura menjadi orang asing saat bertemu lagi, dan kita akan menangani semuanya sesuai dengan hukum Kekaisaran Li Agung." "Ini benar sekali," jawab Chen Pingan dengan tulus setuju. Guan Yiran tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya sangat senang bertemu dengan orang yang begitu hebat dari kampung halaman di tempat yang begitu jauh dari rumah ini." Chen Pingan menangkupkan tinjunya dan menjawab, "Tidak pantas bagi saya untuk mengungkapkan identitas saya sekarang, tetapi saya pasti akan mengundang kakak Guan untuk minum jika ada kesempatan di masa mendatang." Guan Yiran, sekretaris bela diri dari Kekaisaran Li Agung, memukul ringan pelindung dadanya dengan tinjunya dan menjawab, "Kalau begitu aku akan mengingat janjimu. Biar kukatakan ini dulu, ketika aku menyelamatkan saudara-saudaraku di medan perang, tidak apa-apa jika mereka berhutang nyawa padaku. Namun,
Tidak seorang pun boleh berhutang anggur padaku dan tidak memberikannya, bahkan surga sekalipun. Ini adalah pertemuan tak terduga antara dua orang dari negara yang sama di negeri asing, dan baik pertemuan awal maupun perpisahan mereka dipenuhi dengan kepuasan. Setelah Chen Pingan berjalan jauh dari gerbang kota, dua kultivator yang mengenakan baju zirah ringan buatan khusus dari gudang senjata Kekaisaran Li Agung perlahan berjalan mendekat. Salah satunya adalah seorang pemuda tegap, dan yang lainnya adalah seorang wanita muda yang ramping dan tampak rapuh. Wanita muda itu memandang Guan Yiran, yang tampaknya ingin melanjutkan percakapannya dengan pemuda berjubah katun biru langit, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yiran, kehilangan begitu banyak koin abadi di awal tahun baru bukanlah pertanda baik, jadi mengapa kamu masih begitu bahagia?" Guan Yiran tertawa kecil dan menjawab, "Apakah aku tidak bisa bahagia? Kebahagiaanku lebih berharga daripada 1000 tael emas." Pemuda kultivator itu mampu memberikan 1 koin panas kecil kepada iblis kecil itu tanpa ragu sedikit pun, kata pemuda tegap itu. Dia tidak meminta imbalan apapun, dan dia bahkan sengaja mengantar iblis kecil itu ke gerbang kota. Selain itu, dia juga mendirikan warung bubur dan toko obat di kota sebelumnya, dan menurut informasi yang kami terima, ini bukan kejadian sekali saja. Melainkan, dia telah melakukan ini di mana-mana. Jika itu kultivator lain dari pegunungan, aku tidak percaya mereka akan memiliki kebaikan dan kemurahan hati seperti itu. Namun, setelah mengamati perkataan dan tindakan orang ini, semuanya tampak konsisten dan masuk akal. Aku merasa Yiran tidak melakukan kesalahan apapun. Orang ini adalah sesama warga negara, jadi tidak akan menjadi hal buruk jika dia menjadi teman yang layak untuk minum bersama kita. Wanita muda itu, yang mengejutkan, membawa pedang raksasa meskipun tubuhnya ramping, dan dia bergumam, "Cek, semua laki-laki sama saja. Kalian semua suka menyombongkan diri dengan mengorbankan diri sendiri ketika bertemu seseorang yang sedikit sesuai dengan selera kalian. Apakah perlu, Nonaki, saya akan merasa tidak senang jika Anda berbicara tentang kami para pria seperti ini," jawab Guan Yiran dengan ekspresi serius. "Saya jauh lebih kaya daripada Yu Sanfang, jadi apakah saya perlu menyombongkan diri sama sekali? Dulu, siapa yang mengatakan bahwa bahkan kentut keturunan boros dari klan kaya seperti saya berbau tembaga? Apa yang bisa kau harapkan dari seekor babi selain dengusan?" Seru wanita muda yang ramping seperti pohon willow di musim semi itu dengan marah. Ia dengan geram memukul bahu Guan Yiran, menyebabkan pria itu terhuyung mundur beberapa langkah. Kemudian ia berbalik dan kembali ke tembok kota. Guan Yiran meringis sambil menggosok bahunya, senyum pahit teruk di wajahnya. Pukulan ini benar-benar menyakitkan. Sementara itu, pemuda tegap bernama Yu Sanfang memperhatikan dengan geli. Wanita muda itu adalah kultivator militer dari kuil angin salju. Sebagian besar kultivator militer dari Gunung Bela Diri Sejati adalah pejabat bela diri tingkat menengah hingga tinggi di pasukan Kekaisaran Li Agung, dan wanita muda dengan nama keluarga Qi memiliki kesempatan untuk menjadi salah satunya juga. Namun, dia telah memilih jalan yang berbeda, dan pasukan perbatasan Kekaisaran Li Agung tidak terkejut dengan keputusannya. Pilihan seperti itu umum di antara kultivator militer dari kuil angin salju, dengan banyak dari mereka lebih memilih untuk menjadi pengembara tunggal ketika mereka meninggalkan pegunungan. Beberapa kultivator wanita juga memilih jalan ini, dan mereka sering menjadi bawahan pribadi dari beberapa jenderal penting. Yu Sanfang merangkul bahu Guan Yiran dan berkata dengan suara rendah, "Yiran, aku sudah mengenalmu setidaknya selama 7 atau 8 tahun, dan setelah sekian tahun, aku masih merasa kau adalah anak seorang jenderal dari ibu kota, seseorang dari klan menengah. Kalau tidak, kau tidak akan dilempar ke tempat buruk ini oleh klanmu, dan hampir selama 3 tahun penuh. Tidak hanya itu, kau juga selalu menjadi kultivator pendamping dengan peringkat terendah. Kau harus mengerti bahwa aksen ibu kotamu telah membuat banyak orang kesal. Di sisi lain, Kiki baru mengenalmu selama 2 tahun, namun dia sudah bisa menebak status dan latar belakangmu selama ekspedisi ke selatan ini, bersikeras bahwa kau adalah keturunan klan kaya. Mengapa demikian? Kita bersaudara yang pernah buang air besar di salju dan pantat kita membeku bersama, namun bahkan kita pun sulit percaya bahwa kau adalah keturunan klan kaya. Mungkin kalian berdua sudah." Yu Sanfang membiarkan Guan Yiran membebaskan diri. Setelah itu dia menyatukan ibu jarinya dan membuat ekspresi wajah mengejek ke arah Guan Yiran.
Raut wajah Guan Yiran menunjukkan kekesalan saat dia menjawab, siapa yang tidak tahu bahwa Kiki sudah lama mengagumi pendekar pedang abadi Wei Jin, paman mudanya dari cabang lain di kuil angin salju. Lalu dia menghela napas dan melanjutkan, lagi pula, aku sudah punya tunangan, dan sejujurnya, dia memang berasal dari keluarga kaya di ibu kota. Namun, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini mungkin terdengar lucu, tetapi hanya ketika aku mengangkat kerudung merahnya saat pernikahan kami nanti, barulah aku akan tahu seperti apa rupa istriku. Wanita muda malang mana yang akhirnya dijodohkan denganmu, seorang kultivator kasar dari pasukan perbatasan? Tanya Yu Sanfang dengan rasa ingin tahu. Siapa yang mengejek saudara kandungnya sendiri seperti ini? Guan Yiran mendengus sambil meletakkan telapak tangannya di gagang pedangnya, pedang standar yang digunakan semua prajurit di pasukan. Dia berjalan menyusuri jalanan negara asing ini bersama Yu Sanfang, mengamati rumah-rumah yang hampir semuanya dihiasi dengan dua dewa penjaga pintu Kekaisaran Li Agung. Hanya ada sedikit klan pilar di Kekaisaran Li Agung, jadi klan Yuan dan klan Cao tanpa diragukan lagi adalah klan besar di antara klan-klan besar di negara itu. Namun kenyataannya, ada dua klan pilar lain yang dapat menyaingi klan Yuan dan klan Cao. Hanya saja, salah satunya berada di pegunungan dan jarang terlibat dalam urusan duniawi, yaitu klan Yu. Yang lainnya hadir di istana kekaisaran, dan tidak pernah terlibat dalam urusan yang berkaitan dengan pasukan perbatasan. Leluhur mereka telah bermigrasi dari provinsi Yi ke ibu kota lebih dari 200 tahun yang lalu, dan keturunan langsung klan tersebut akan kembali ke kampung halaman leluhur mereka untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka setiap tahun. Ini adalah peristiwa yang bahkan Kementerian Upacara Kekaisaran Li Agung anggap sangat penting. Bahkan, guru besar kekaisaran pernah tersenyum dan berkata kepada kaisar bahwa pada masa 100 tahun yang lalu, ketika para Kasim ikut campur dalam urusan politik, kerabat dari luar merebut kekuasaan, penguasa daerah memberontak, dan para kultivator dengan sembarangan merampok negara, yang menyebabkan masa-masa paling kacau dan tragis dalam sejarah Kekaisaran Li Agung. Berkat upaya besar klan ini dalam dengan tekun memperbaiki keadaan bagi negara, Kekaisaran Li Agung berhasil menghindari kehancuran menjadi jutaan keping. Yu Sanfang menyatukan jari-jarinya dan meregangkannya keluar, menyebabkan persendiannya berbunyi keras. Setiap orang memiliki kesempatan takdir yang berbeda, dan Yu Sanfang, yang bisa dianggap sebagai setengah kultivator pengembara, telah menapaki peringkatnya selangkah demi selangkah, dari pengintai peringkat rendah hingga sekretaris bela diri. Sejujurnya, ada kalanya aku dan saudara-saudaraku merasa kau sedikit berbeda dari kami saat minum dan mengobrol bersama, kata Yu Sanfang dengan santai. Namun, kami tidak bisa menjelaskan apa yang berbeda darimu. Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang ini, dan kami tidak bisa dibandingkan dengan keturunan para jenderal yang dipaksa masuk ke dalam tentara. Lagi pula, kami semua memiliki penglihatan dan kemampuan observasi yang buruk karena setiap hari mencuci mata dengan badai pasir di perbatasan. Kami sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keturunan para pejabat dan bangsawan itu. Guan Yiran tersenyum dan mengungkapkan, aku hanya berteman dengan 3 tipe orang. Mereka yang berani mempertaruhkan nyawa di medan perang, para cendekiawan yang benar-benar jujur di istana kekaisaran, dan para kultivator dari pegunungan yang benar-benar orang baik. Ada sedikit raut melankolis di wajah Guan Yiran saat dia melanjutkan, namun, sayang sekali orang-orang tipe pertama dan ketiga tampaknya tidak hidup lama. Kematian di medan perang sudah pasti, dan setelah mengalami hidup dan mati selama bertahun-tahun ini, mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudara kita yang merupakan sahabat terbaik kita, kita tidak akan lagi menangis seperti anak perempuan kecil ketika kematian datang mengetuk lagi. Adapun tipe orang ketiga, saya pernah mengenal seorang pemuda bernama Yu Yin, seseorang yang seusia dengan saya dan sangat saya kagumi. Betapa baiknya orang ini, dia begitu baik sehingga saya merasa, betapapun buruknya dunia ini, itu sudah cukup selama dia berdiri di depan, berbicara dengan masuk akal dan bekerja untuk membuat perubahan. Seseorang akan merasa bahagia selama melihat sosoknya berjalan semakin jauh ke depan. Namun, kultivator hebat seperti dia meninggal dengan cara yang tidak pantas. Demi kepentingan yang lebih besar, klannya yang sangat berharap padanya dan istana kekaisaran Li Agung memilih untuk mengecilkan masalah besar menjadi masalah kecil, dan masalah kecil itu menjadi tidak ada sama sekali. Aku merasa ini salah,
tetapi akankah para makhluk agung itu mendengarkan kata-kata orang rendahan sepertiku? Tidak, mereka tidak akan mendengarkan, bahkan jika nama keluargaku adalah Guan. Yu Sanfang terkekeh dan membalas, lalu kenapa kalau nama keluargamu Guan? Apakah itu mengesankan? Bukannya kau berasal dari klan Guan Pilar Prefektur Cloud Stay? Profilmu di dokumen militer dengan jelas menyatakan bahwa kau berasal dari ibu kota. Apa kau tidak tahu kepribadian jenderal kita? Dia sudah melakukan segala upaya untuk mencari tahu latar belakangmu, dan dia memberitahu kami bahwa kau berasal dari klan jenderal kelas 3 di ibu kota. Apalagi bertetangga dengan klan Pilar atau klan menteri utama di Gang Yichi, klanmu bahkan tidak berhak membeli halaman kecil di Jalan Cier tempat banyak jenderal tinggal. Apa, mungkin kau punya hubungan darah dengan klan Guan dari prefektur Cloud Stay? Mantan rekan jenderal kita dan lawan terbesarnya, Jenderal Liu, pernah secara misterius menemukan bahwa seorang pengintai muda yang tampaknya biasa saja di barisannya sebenarnya adalah keturunan dari klan jenderal kelas 2 di ibu kota. Salah satu leluhurnya adalah jenderal besar peringkat 2, dan leluhur ini bahkan telah dianugerahi gelar yang terhormat dan didambakan. Jenderal kita merasa telah dikalahkan oleh Jenderal Liu, jadi dia selalu bermimpi tentang adanya keturunan dari klan jenderal kelas 1 di antara bawahannya. Itu benar-benar lucu. Guan Yiran ragu sejenak sebelum berkata, jika aku mati suatu hari nanti, mungkin jenderal kita akan menangis dan tertawa sambil memarahiku. Apa, kau benar-benar keturunan klan Guan dari prefektur Cloud Stay? Tanya Yu Sanfang dengan takjub. Guan Yiran mengangguk dan menjawab, saya adalah cicit dari cabang utama. Meskipun kakek buyut saya bukan seorang kultivator, saya tidak bisa menyangkal bahwa fisiknya sangat kuat. Usianya lebih dari 100 tahun, namun ia masih bisa minum setengah liter anggur dan makan 1 kilogram daging setiap kali makan. Bahkan guru kekaisaran pun terkejut ketika menyaksikan hal ini kala itu. Yu Sanfang memutar matanya dan berkata, mana mungkin aku percaya padamu? Jika kau pernah bertemu guru besar Cui sebelumnya, berarti aku bahkan sudah pernah bertemu kaisar. Guan Yiran terkekeh dan menjawab, aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan, jadi terserah kau mau percaya padaku atau tidak. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah kau benar-benar dari klan Guan itu? Tanya Yu Sanfang dengan sedikit curiga. Guan Yiran tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Ingat bagaimana aku pergi dan kembali ke ibu kota saat tahun baru 3 tahun lalu. Kiki mengatakan bahwa dia pernah berkeliling ibu kota bersama guru daunnya selama bulan pertama tahun baru. Mungkin saat itu aku sedang berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada orang-orang di Jalan Rainflower atau Jalan Cier, sehingga Kiki tanpa sengaja melihatku. Namun, ada peraturan yang sangat ketat di kedua daerah ibu kota itu, jadi Kiki tidak akan berani mengikutiku. Tentu saja, Kiki tidak mengenalku saat itu, jadi dia tidak perlu menyelidiki latar belakangku. Yu Sanfang diam-diam mengangkat satu tangan, bertindak sembunyi-sembunyi sambil mencoba mengelus kepala Guan Yiran. Guan Yiran memiringkan kepalanya dan menghindari tangan Yu Sanfang, lalu bertanya, apa yang kau coba lakukan? Apakah kau sudah gila memikirkan wanita? Apakah kau berhalusinasi dan mengira aku adalah Kiki? Yu Sanfang menggosok-gosok tangannya dan menjawab, aku belum pernah menyentuh sosok perkasa seumur hidupku, jadi aku ingin menyentuhmu untuk mencoret ini dari daftar keinginanku. Tes, klan Pilar Guan. Aku pasti akan membuatmu mabuk malam ini dan menyentuhmu sepuas hatiku. Aku bahkan akan memanggil saudara-saudara kita untuk menyentuhmu satu persatu. Jika kau berani melakukan hal yang begitu bejat, maka aku akan menikahi adik perempuanmu yang selalu kau gambarkan sebagai bidadari surgawi. Setelah itu, aku akan memanggilmu kakak ipar setiap hari, kata Guan Yiran sambil menyeringai nakal. Yu Sanfang segera menendang punggung Guan Yiran. Guan Yiran tidak menghindar dari tendangannya. Mereka berdua terus berjalan maju bersama. Yu Sanfang tiba-tiba menghela napas dan berkata, kau harus mengungkapkan ini kepada saudara-saudara kita ketika mereka meninggalkan dunia ini untuk selamanya, meskipun secara rahasia. Guan Yiran terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak sanggup mengatakannya. Bisa dimengerti, kata Yu Sanfang sambil mengangguk sedih. Guan Yiran tiba-tiba tersenyum dan berkata, jika suatu hari aku mati di medan perang dan kebenaran terungkap,
maka kau dan jenderal kita setidaknya bisa menepuk dada dan membanggakan hal ini kepada pasukan kekaisaran Li Raya lainnya. Jangan mati dulu, kata Yu Sanfang sambil menggelengkan kepalanya. Guan Yiran juga menggelengkan kepalanya, sambil berkata perlahan, aku tidak bisa mati hanya karena aku lahir di klan Guan yang terhormat dari Provinsi Yi. Tidak ada aturan seperti itu di Kekaisaran Li Raya. Yu Sanfang tersenyum dan menjawab, kau salah. Kurasa, bagaimanapun kau memandang Yu Yin saat itu, begitulah aku memandangmu sekarang. Bahkan jika kau menjadi pejabat tinggi di Istana Kekaisaran Li Agung di masa depan, dan bahkan jika kau hidup nyaman di ibu kota dan tidak lagi mengenakan baju zirah, sementara aku masih bertempur bersama pasukan dan mungkin berada sejauh mungkin darimu, aku tetap akan merasa lega. Mehaem, aku akan merasa relatif lega. Guan Yiran mengangguk sebagai jawaban. Ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Mengapa keturunan jenderal, baik dari klan besar maupun klan kecil, semuanya suka menyembunyikan identitas mereka dan menjadi prajurit pengintai yang tidak mencolok di angkatan darat? Tanya Yu Sanfang dengan rasa ingin tahu. Guan Yiran tersenyum dan menjawab, setiap keturunan jenderal di Gang Yiqi dan Jalan Cier yang ingin dihormati pasti berharap menjadi prajurit pengintai sejati di suatu titik dalam hidup mereka. Mereka tidak akan bergantung pada ketenaran dan prestasi leluhur mereka, tetapi akan bergantung pada kemampuan dan kerja keras mereka sendiri. Mereka akan memenggal kepala musuh mereka dan menggantungnya di pelana kuda mereka. Ketika mereka kembali ke Gang Yiqi dan Jalan Cier di masa depan setelah menyelesaikan masa tugas mereka sebagai pengintai di militer, mereka dapat menghajar keturunan bajingan dari para menteri kepala dari Gang Yiqi jika mereka pernah berkonflik dengan mereka. Tentu saja, ini selama mereka tidak terlalu tidak masuk akal. Setelah itu, mereka tidak perlu khawatir menimbulkan masalah bagi para tetua atau klan mereka, mereka pasti tidak akan menghadapi masalah apapun. Ini selalu terjadi, mulai dari generasi kakek saya hingga generasi saya. Yu Sanfang mendecakkan lidahnya karena heran dan berkomentar, serius. Guan Yiran menghentakkan kakinya dan berkata sambil tersenyum tipis, dan itulah sebabnya kuku besi atau kavaleri berat Kekaisaran Li Agung mampu berbaris melintasi tanah ini. Katakanlah, Yiran, mungkinkah kau menjadi keturunan pertama klan Guan dari prefektur Cloud Stay yang mendapatkan gelar anumerta terhormat untuk jenderal bela diri di masa depan? Tanya Yu Sanfang dengan suara pelan. Terima kasih atas berkat-berkatmu, terima kasih atas berkat-berkatmu. Guan Yiran buru-buru membungkuk sebagai tanda terima kasih palsu, lalu berkata dengan bercanda setelah berdiri tegak, tapi mengapa gelar itu tidak bisa diberikan secara anumerta kepada seorang gubernur militer? Yu Sanfang menepuk bahu Guan Yiran dan memberi nasihat, kau harus bersikap rendah hati dan berbicara lebih sopan karena kau sudah keturunan klan Guan. Kalau tidak, aksen ibu kotamu saja sudah cukup membuat orang lain kesal, jadi bagaimana kau akan menghadapinya di masa depan? Bukankah kau akan diperlakukan seperti wanita dan disentuh olehku dan saudara-saudara setiap hari di masa depan? Guan Yiran mengusap dagunya dan berkata, memang, itu poin yang sangat bagus. Kurasa kau benar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di puncak Gunung Tassel, raut kesal terlihat di wajah Dewa Gunung saat ia berkata, katakan padaku, bagaimana kau akan mengatasi semua masalah di masa depan jika kau terus menunda seperti ini? Sudah berapa lama kau membiarkan guru gunung yang sangat sibuk itu menunggu? Kau menguras niat baiknya terhadapmu, terlepas dari seberapa besar ia mengagumi ajaranmu yang sesat di masa lalu. Cendekiawan tua itu duduk bersila dan memijat telinganya dengan kedua tangannya, lalu menjawab, manusia tidak bisa membengkokkan kehendak alam. Biarkan saja. Menurut berita yang kami terima, ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di aula leluhur Gunung Longhu. Setelah orang itu melepaskan serangan pedang, guru spiritual naga api dari benua buluh sempurna tampaknya memperburuk keadaan dengan memberikan bantuannya, kata Dewa Gunung berbaju zirah emas itu perlahan. Cendekiawan tua itu tersenyum dan berkata, ini mungkin tampak seperti hal yang mengerikan di mata orang lain, tetapi bagaimana Anda tahu bahwa hasil ini bukanlah persis apa yang diinginkan oleh Guru Agung Surgawi dari Gunung Longhu? Dewa Gunung dari Gunung Tassel hanya menyebutkan masalah itu sambil lalu, apalagi seorang guru surgawi agung dari luar, dia bahkan tidak akan peduli dengan tindakan seorang guru surgawi agung yang sah dari kediaman guru surgawi Gunung Longhu. Namun, para guru gunung dari 3 aliran Konfusianisme menghadapi berbagai rintangan ketika mencoba mengunjungi Baize,
sang cendekiawan yang angkuh dan cendekiawan tua itu. Mereka gagal mencapai tujuan mereka, atau bahkan gagal mendapatkan audiensi. Bahkan Dewa Gunung dari Gunung Tassel pun merasa cemas mengenai masalah ini. Hal ini karena masalah-masalah ini terlalu penting, masalah-masalah ini berkaitan dengan tren besar paling mendasar di dunia. Murid saya sangat sedikit dibandingkan dengan cabang ilmu pengetahuan utama lainnya, kata cendekiawan tua itu. Namun, ini tidak bisa dihindari. Saya sangat selektif dalam hal ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat menandingi saya dalam hal ini. Apakah ada kesenangan dalam melontarkan omong kosong ini kepadaku? Ejek Dewa Gunung itu. Cendekiawan tua itu mengangguk dan menjawab, setidaknya ini lebih menarik daripada mengatakannya pada diri sendiri. Dewa Gunung itu terdiam dan tetap tidak berbicara. Cendekiawan tua itu sedikit kecewa melihat Dewa Gunung menolak untuk berdebat dengannya, jadi dia hanya bisa melanjutkan, murid pertamaku, Cui Chan, adalah yang paling berbakat dalam bidang sastra, dan dia juga yang paling mudah terpaku pada hal-hal tertentu. Seharusnya ini adalah sikap terbaik untuk belajar dan memperoleh pengetahuan baru. Namun, Cui Chan terlalu pintar, dan pandangannya terhadap dunia sangat pesimistis. Ini sudah terjadi sejak awal. Izinkan saya beralih ke murid ketiga saya, Qi Jingchun, terlebih dahulu. Dia adalah yang paling berpengetahuan, dan bukan hanya karena pengetahuannya paling tinggi. Sebagai gurunya, bahkan saya pun harus memuji pengetahuannya yang luar biasa dan menyeluruh. Jika dia tidak berakhir di bawah bimbingan saya dan malah bergabung dengan garis keturunan cendekiawan bijak etiket atau bijak kedua, mungkin dia bisa mencapai hal-hal yang lebih besar lagi. Pandangan Qi Jingchun tentang dunia adalah pandangan yang optimis. Kembali ke murid keduaku, Zuo Yu, dia adalah muridku yang paling keras kepala. Namun, sebenarnya dia adalah orang yang sangat baik. Ketika kami masih hidup miskin di sebuah gang kecil, aku menugaskan Zuo Yu untuk mengurus keuangan kami. Dia melakukannya jauh lebih baik daripada aku, seseorang yang tidak bisa menahan uang apapun yang terjadi. Lagi pula, bukankah aku bisa menghabiskan uang jika Cui Chan meminta panduan Go, Qi Jingchun meminta buku, dan Ah Liang meminta anggur? Aku sangat miskin, tetapi aku hanya bisa membanggakan diri dengan mengorbankan diri sendiri dan berpura-pura kaya. Namun, aku merasa tenang membiarkan Zuo Yu mengurus keuangan. Zuo Yu bukanlah muridku yang paling berbakat, berpengetahuan luas, atau baik hati, tetapi dia adalah yang paling seimbang. Dia juga secara alami sabar dan fokus, sehingga kemampuannya untuk mempelajari ilmu pedang sangat cepat meskipun dia mulai belajar sangat terlambat. Ya, sangat cepat, begitu cepat sehingga bahkan aku merasa sedikit bingung saat itu. Aku takut dia mungkin menjadi kultivator pedang tingkat 14 pertama dalam beberapa ribu tahun di dunia agung. Apa yang akan kulakukan saat itu? Zuo Yu mungkin tampak jauh dari dunia manusia, tetapi sebenarnya dialah yang paling takut akan kesepian. Meskipun dia telah mengembara di lautan yang jauh dari dunia manusia selama 100 tahun lebih, apa sebenarnya yang ada di pikirannya? Dia masih memikirkan gurunya dan adik-adiknya. Guru mana yang tidak akan menyukai murid seperti ini? Apakah kau ingat cendekiawan terhormat itu pernah memarahiku dengan cara yang agak kasar waktu itu? Tapi bagaimana aku bisa membantahnya? Dia hanyalah seorang bijak rendahan dari Akademi Konfusianisme, dan dia bahkan tidak berhak dihormati di kuil-kuil Konfusianisme. Karena itu, aku akan merendahkan diri dengan berdebat dengan seorang junior seperti dia. Kalau begitu, Zuo Yu diam-diam pergi dan memberinya pelajaran. Tapi serius, dia dengan bodohnya mengakui kejahatannya, dan dia bahkan berlari kembali untuk meminta maaf padaku. Kenapa meminta maaf? Meminta maaf apanya? Bukankah dia bisa memakai topeng sebelum memukuli orang bijak itu? Setelah itu, bukankah dia bisa lari dan menolak mengakui kesalahannya? Apa yang bisa dilakukan orang lain? Mungkin mereka akan berlari untuk memukulku. Tapi bisakah mereka mengalahkan Zuo Yu? Sekalipun mereka bisa, akankah mereka mampu memukuli Zuo Yu sampai mati jika dia menolak mengakui kesalahannya apapun yang terjadi? Jika mereka berani memukuli Zuo Yu sampai mati, maka bukankah aku juga akan berani memukuli mereka sampai mati? Dan itulah mengapa aku selalu mengatakan Zuo Yu terlalu impulsif dan kurang mempertimbangkan konsekuensinya. Apa yang bisa dilakukan tuannya yang malang itu? Lagi pula, Qi kecil dan yang lainnya semua berdiri di sana dan menonton.
Karena itu, aku hanya bisa menghukumnya dan dengan riang berlari bersamanya untuk meminta maaf kepada orang bijak itu. Setelah itu, aku bahkan harus melakukan ini dan itu untuk menebus kesalahan kepada semua orang. Sungguh menjengkelkan. Zuo Yu bersedia mengakui kesalahannya kepadamu, tetapi bagaimana mungkin dia bersedia meminta maaf kepada orang lain? Tanya Dewa Gunung itu dengan bingung. Cendekiawan tua itu memutar matanya dan menjawab, tentu saja, aku sudah menjelaskan situasinya kepada Zuo Yu secara pribadi. Dia begitu ceroboh saat memukuli orang bijak itu, jadi bagaimana mungkin dia bisa memenuhi statusnya sebagai murid dari cendekiawan bijak? Bagaimana mungkin dia melampiaskan kekesalannya kepada gurunya? Zuo Yu mengangguk mengerti ketika mendengar ini, dan dia mengatakan bahwa itu masuk akal dan dia akan lebih berhati-hati di masa depan. Aku benar-benar tak bisa berkata-kata, kata Dewa Gunung sambil terkekeh. Cendekiawan tua itu menghela napas pasrah dan melanjutkan, situasinya lebih rumit dengan murid keempatku, dan dia hanya bisa dianggap sebagai setengah murid. Bukannya aku tidak mengakuinya sebagai muridku, tetapi dia merasa latar belakangnya terlalu rendah, jadi dia tidak mau menimbulkan masalah tambahan bagiku. Dengan kata lain, dialah yang tidak mengakuiku sebagai gurunya. Meskipun alasannya berbeda, situasi ini sangat mirip dengan situasi yang melibatkan murid terakhirku. Selain mereka, murid-muridku yang tidak resmi masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Di antara mereka, Mao Xiaodong adalah yang paling mirip denganku dalam hal mengajar dan menjawab pertanyaan orang lain. Tentu saja, pengetahuannya masih belum mencapai tingkat gurunya. Dia selalu mengikuti aturan apapun yang dilakukannya, jadi dia masih jauh dari gagasan orang tua bijak tentang melakukan apapun yang disukai tanpa melampaui batas. Namun, sayang sekali orang luar tidak dapat secara eksplisit dan sembarangan menunjukkan hal ini. Seseorang harus memahami dan mengatasinya sendiri. Dalam hal ini, gagasan Buddha tentang biksu yang melakukan kultivasi diri sangat tepat. Di sisi lain, sekte Taois cukup kurang dalam hal ini. Cendekiawan tua itu tidak membahas lebih detail, juga tidak mengangkat topik tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, ia mengubah topik dan berkata, ketika saya berdebat dengan orang lain, saya tidak pernah merasa bahwa saya benar-benar benar atau sempurna. Saya perlu memahami kebaikan dan keburukan pihak lain juga. Jika tidak, apa gunanya berdebat dengan mereka? Saya mungkin merasa sangat puas setelah menyampaikan semua argumen saya, tetapi kemana sebenarnya pengetahuan yang saya miliki itu berakhir? Hal yang paling menakutkan tentang pengetahuan adalah ketika pengetahuan itu menjadi air tanpa sumber yang jatuh dari langit. Mungkin tampak mengesankan saat mengalir dari ketinggian, tetapi apa signifikansinya selain dipuji tanpa tujuan oleh para cendekiawan kita sendiri? Air itu tidak akan menyentuh tanah dan memberikan nutrisi, dan tidak akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat umum. Alih-alih memberi orang-orang keranjang besar dan kecil untuk mereka menempatkan prinsip-prinsip tersebut sehingga mereka merasa tenang dari berbagai masalah kehidupan, kita malah mengisi keranjang-keranjang itu dengan esai-esai yang hanya berupa tulisan di atas kertas. Dengan demikian, orang-orang keliru berpikir bahwa hanya para cendekiawan dan orang bijak yang layak berbicara dengan akal sehat. Ini adalah pola pikir yang sangat melelahkan, jadi bagaimana kita bisa berharap untuk mendidik dan mencerahkan orang jika demikian? Cendekiawan tua itu berdiri, punggungnya sedikit membungkuk sambil menatap ke kejauhan dan bergumam, apakah salah jika dikatakan bahwa manusia pada dasarnya baik sejak lahir? Tidak, tidak salah. Namun, masalah yang sangat canggung segera muncul. Karena manusia pada dasarnya baik, lalu mengapa dunia begitu rumit? Apa sebenarnya yang diajarkan ajaran Konfusianisme kepada manusia? Apakah ajaran itu mengajarkan manusia untuk menjadi jahat? Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Orang tua itu dan pakar etiket sama-sama menunggu, dan akhirnya mereka menunggu sampai saya tiba. Saya mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya jahat sejak lahir, menggunakan argumen ini untuk mendorong debat yang sehat dan kesempurnaan pengetahuan dalam sekte Konfusianisme. Yang terpenting, saya mampu memberikan argumen yang kuat untuk sudut pandang ini, dan kekuatan prinsip saya memungkinkan saya untuk menjadi sang bijak terpelajar. Namun, muncul masalah yang lebih rumit. Bagi orang luar sekte Konfusianisme seperti Anda, mungkin Anda merasa bahwa filosofi tentang manusia yang pada dasarnya jahat sejak lahir dapat menjadi cabang ilmiah sekte tersebut. Ini tidak masalah.
Namun, bisakah itu benar-benar menjadi cabang utama sekte Konfusianisme? Cendekiawan tua itu menjawab pertanyaannya sendiri, dengan mengatakan, tidak, itu jelas tidak mungkin. Lalu dia mengangkat ibu jarinya dan menunjuk dirinya sendiri, sambil melanjutkan, sebenarnya, aku pun merasakan hal yang sama. Terjadi keheningan yang cukup lama. Dewa gunung itu menghela napas panjang, napas yang mengandung sedikit rasa simpati. Cendekiawan tua itu tidak menarik ibu jarinya, dan tiba-tiba ia menghela napas penuh emosi lalu berkata, setelah dipikir-pikir, aku memang seorang bijak sekaligus pahlawan. Ya, aku memang sangat mengesankan. Dewa gunung itu tetap diam sepanjang waktu. Akhirnya, cendekiawan tua itu berbalik dan bertanya dengan kesal, mengapa kau tidak membalas perkataanku? Bagaimana aku bisa menggunakan akal sehat untuk menundukkanmu jika kau tetap diam? Aku sama sekali tidak akan memberimu kesempatan, jawab Dewa Gunung dengan tenang. Oh, kalau begitu, tampaknya aku sudah menggunakan moralitas dan kebajikanku untuk menundukkanmu, jawab cendekiawan tua itu dengan puas. Dewa Gunung itu menarik napas dalam-dalam. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Ekspresi sarjana tua itu tiba-tiba menjadi serius saat dia berkata, tidak perlu terburu-buru mengusirku sekarang. Aku juga ingin meniru Bai Ze dan sarjana yang sangat kecewa itu. Biarkan aku menunggu sedikit lebih lama. Meskipun aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan, aku tetap ingin menunggu dan melihat hasilnya. Bagaimana jika pada akhirnya kau menyadari bahwa kau salah? Apakah kau tidak akan merasa kecewa? Tanya Dewa Gunung itu. Cendekiawan tua itu menyilangkan tangannya di belakang punggung dan menyipitkan matanya, menjawab dengan tawa dingin, merasa kecewa. Terlepas dari pilihan yang telah kita buat mengenai jalan agung kita, tidak seorang pun dari saya hingga murid-murid saya merasa kecewa. Sama sekali tidak. Di atas jembatan lengkung emas, sebuah pedang tertancap di pagar jembatan, dan ujung pedang serta sebagian kecil bilahnya telah masuk ke dalam pagar, menyebabkan ledakan percikan api yang terang. Wanita yang duduk di samping pedang itu meletakkan payung daunnya secara horizontal di atas lututnya. Kemudian dia berdiri dan membuka payung yang tampak biasa saja itu, mengangkat kepalanya dan melirik ke atas sebelum menghilang dalam sekejap. Hanya payung daunnya yang tetap melayang di tempat itu. Dia tiba di tanah yang diberkahi hanya dalam satu langkah, tepat di samping sebuah sumur. Payung daun yang diberikan begitu saja, tentu saja memiliki implikasi yang jauh lebih dalam. Namun, setelah pemilik sebelumnya memberikannya, pemilik baru mungkin tidak akan hidup cukup lama untuk menemukan kebenarannya. Namun, apakah hal ini ada hubungannya dengan pemilik sebelumnya? Ini adalah sebuah rencana, namun belum tentu sebuah rencana. Dao yang dapat dijelaskan bukanlah Dao universal. Seorang pendeta Taois tua yang tinggi dan tegap muncul di sampingnya hampir seketika, berkata dengan senyum tipis, lama tidak bertemu. Dia mengabaikannya, mengamati sekelilingnya sebelum mengangguk dan berkata, mengingat situasi saat ini sudah bisa dianggap sebagai investasi yang cukup besar. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana lagi aku bisa membahas Dao dengan leluhur Dao? Jawab pendeta Taois tua itu sambil terkekeh. Dia meliriknya sekilas. Pendeta Taois tua itu tetap tenang dan terkendali. Dia memusatkan pandangannya ke suatu tempat di tanah suci bunga teratai, seolah-olah menyadari sesuatu sambil mencibir, sepertinya kau masih mengingat asal-usulmu. Pendeta Taois tua itu tertawa terbahak-bahak, lalu menjawab, aku hanya mengikuti tren besar dan tidak banyak berusaha. Segalanya akan terbalik, dan satu benua akan tenggelam. Wanita itu mengerutkan kening mendengar hal itu. Pendeta Taois tua itu menghela napas dan berkomentar, zaman sekarang pada akhirnya berbeda dari zaman dahulu. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya berganti pemilik. Pendeta Taois tua itu tidak menjawab apapun. Tidak pantas bagi orang lain untuk mengomentari masalah ini, bahkan dia pun tidak. Tanahmu hanya sekecil ini, tanya wanita itu. Memang sudah tidak mungkin lebih besar lagi, jawab pendeta Taois tua itu sambil tersenyum. Wanita itu tampaknya kehilangan minat, sosoknya perlahan menghilang saat ia pergi dengan kecewa. Ia kembali ke dunianya sendiri dan menyimpan payung daunnya. Pendeta Taois tua itu berdiri di samping sumur dan menunduk, menatap intently pada air sumur yang gelap. Setelah mengalihkan pandangannya, dia menatap langit dan berkata, ini adalah hadiah sambutan saya ketika saya kembali ke dunia surgawi. Bagaimana menurut Anda?
Di dunia bunga teratai yang terhubung dengan tanah suci bunga teratai, ada seorang lelaki tua yang masih mengamati setetes air, menyaksikan air itu meluncur di atas daun teratai yang tidak rata. Setetes air itu berukuran sama dengan tetesan hujan biasa, namun banyak daun teratai yang sebesar gunung menjulang tinggi. Bahkan ada yang lebih besar lagi, sebesar alam fana. Dengan demikian, urat-urat yang mengalir di daun teratai bisa berukuran puluhan atau bahkan ratusan kilometer panjangnya. Jika seseorang ingin mengamati perjalanan setetes air dan menyaksikan titik akhirnya, ia pasti harus menunggu sangat lama hingga kesimpulan itu tiba. Namun, lelaki tua itu sama sekali tidak terburu-buru. Waktu berlalu dengan lambat. Sebagai peraturan terhebat di langit dan bumi, bahkan sungai waktu yang perkasa pun harus dengan sukarela mengambil jalan memutar ketika mengalir melewati lelaki tua itu.